yang paling merdu adalah azan. Senam yang paling sehat adalah sholat. Diet yang paling sempurna adalah puasa. Ramadan ya Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan datang kembali bersama kita semua, tempat kita mensucikan diri dan semakin bertakwa. Senang sekali saya Ugi Zainal kembali hadir di Jelang Iftar pemirsa. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri karena ada jamaah dari Muslimah Salihah Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, calon-calon penghuni surganya Allah. Masya Allah. Ya, pemirsa dan juga jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa ini tentunya kita semua pasti menyiapkan dong menu-menu apa aja yang sehat tentunya, dan juga pasti yang sangat dibutuhkan untuk kita semua yang sedang berpuasa. Tepat sekali, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu menu makanan dan gaya hidup yang sehat saat berpuasa. Dan alhamdulillah sudah hadir juga bersama saya narasumber kita kali ini yang juga Masya Allah bunda-bunda cantik saleha ya dari Muslimah Salihah Indonesia. Ya, di sebelah saya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Sona Sulistyo. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya dok udah hadir ya ke Jelang Iftar kali ini ya. Ya pemirsa, beliau Magister Biomedik Stem Cell Unisila dan juga owner Sona Aesthetic Clinic. Aktif terus nih. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau misalnya mau klinik kecantikan sama Dokter Sona ya. Ya, dan juga Masya Allah ya, pasti sudah pada kenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Assalamualaikum untuk Bunda Rizky Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Tetap aktif terus ya Bun ya. Alhamdulillah insya Allah. Ya pasti udah pada kenal ya, beliau seorang artis multi talenta dan juga tetap aktif nih membina di Muslimah Salihah Indonesia, dan juga Masya Allah butik Kristilenya jalan terus ini ya. Insya Allah, amin. Semangat ya Bun. Terima kasih Ya. Bunda. Dan pemirsa, narasumber kita yang ketiga adalah Assalamualaikum untuk Bunda Ustazah Siti Lu'luwatun Mardia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya senang ya Ustazah juga menemani kita ya. Ya, beliau adalah pengasuh Ponpes Putri Sabilus Saadah, Desa Bantar Jatilawang Banyumas. Ya cukup jauh ya mengarah ke sini. Alhamdulillah sudah hadir ya beliau ya. Baik, udah nggak sabar kan kita mau dengar apa sih materi kita hari ini yang terpenting. Kita mau langsung bertanya nih kepada Dokter Sona ya. Dok, gimana ya Dok? Ini kan bulan puasa. Ya. Menu kan banyak banget. Kalau udah ngeliat di meja, wah gitu ya, menggoda semua. Tapi kita harus pilih-pilih nih Dok, menu yang sehat itu yang seperti apa? Ya silakan Dokter Sona. Terima kasih Bunda. Jadi sebenarnya tanpa berpuasa pun kita juga harus tetap menjaga pola makan. Nah, karena mungkin karena berpuasa itu kan tubuh itu melakukan terjadi perubahan pola makan ya. Betul. Nah, sehingga kita harus pintar memilih makanan supaya tetap terjaga kesehatannya. Jadi setidaknya kita harus mengontrol pola makan pada saat sahur, karena kan itu berdampak ketika kita beraktivitas pada siang hari. Terus kita juga mengatur pola makan pada saat kita berbuka puasa juga jangan terlalu kurangin yang bersifat yang terlalu manis, terus udah gitu terlalu banyak gula juga. Terus habis itu kita mengatur pola makan malam nih, jadi makan malam juga dikontrol, terus sama mengatur pola tidur kita supaya tetap terjaga kesehatannya gitu sih. Masya Allah, kalau udah ngomong manis-manis di rumah juga pasti udah pada siap yang namanya kolak gitu ya, es gitu ya. Waduh, itu gimana Dok? Bisa nggak tuh diminum semua yang kayak gitu? Iya, sebenarnya sih kita cukup untuk mengurangi saja. Bisa kita ganti dengan misalnya kurma. Manisnya itu bisa kita ganti dengan kurma. Terus udah gitu kita banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan supaya kita tetap terjaga kesehatannya gitu. Masya Allah. Jadi harus pilih-pilih gitu ya, Dok Sona ya. Iya. Nah, Bun Risti sendiri kan pasti di rumah juga nyiapin makanan nih buat keluarga, buat anak-anak yang utama gitu. Ini bagaimana Bunda menyiapkan menu sehat pada saat berpuasa? Silakan Bunda. Yang pasti menarik banget ya, karena memang Ramadan itu juga jadi semangat banget buat anak-anak pastinya juga
jadi waktu-waktu yang luar biasa karena jadi waktu yang sangat menarik buat mereka belajar puasa lagi dan juga terutama orang-orang pasti tahu anak-anak itu saat puasa semangatnya buka puasa pasti pengennya yang manis-manis. Betul. Ini adalah cara aku untuk ketemu sama dokter Sona gimana nih cara nyiasatinnya nih ya supaya tetap manis tapi sehat gitu ya. Jadi pengen tahu juga sih hari ini. Iya, jadi kita semua sama-sama hari ini pengen belajar juga ya Bu ya, dan juga kita hari ini berbagi sharing juga dengan pemirsa dari rumah dan juga bersama Jamaah Muslimah Salihah Indonesia. Tapi kita jeda dulu ya. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, jangan ganti channel, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Setelah ini kami kembali untuk pemirsa semuanya. Jelang Iftar, tema kita Masya Allah, menu dan gaya hidup sehat di bulan Ramadan bersama Muslimah Salihah Indonesia. Masya Allah ya, udah nggak sabar lagi ya nanya ke Bun Risti lagi nih. Karena yang kita tahu nih ya, Bun Risti ini udah 4 tahun sahur itu nggak makan nasi dan juga nggak makan daging. Itu kuat nggak sih, Bun? Kuat sih, alhamdulillah. Kuat ya? Jadi 4 tahun yang lalu itu aku ngerasa setiap aku sahur makan daging, makan nasi, itu aku siang itu kayak kelaparan, terus aku pusing, terus aku malah kayak nggak nyaman, jadi kayak GERD gitu lah. Akhirnya aku cari tahu, aku searching, aku ngelihat ada beberapa nutrisionis, ternyata mereka menyarankan itu kurma, buah-buahan. Jadi aku makan sebenarnya 5 kurma, tapi sebenarnya 3 kurma ternyata udah kenyang gitu. Jadi karena kurma manis sama air kelapa. Awalnya hari pertama aku coba, aku bilang ini, wah kuat nggak ya, ini cuma air kelapa aja, air putih dan juga kurma, sama aku tambahin jus gitu. Ternyata kuat. Akhirnya sampai sekarang, jadinya aku ya alhamdulillah malah berat badan kejaga, terus juga jadi lebih sehat dan Ramadanku jadi lebih enak sih jadinya, jadi lebih berjalan lebih baik. Tapi nggak tahu nih secara untuk kedokterannya dan nutrisinya sebenarnya gimana sih dokter? Iya. Sebenarnya kita mengkonsumsi air kelapa itu bagus ya karena kan untuk ion, elektrolit itu juga untuk menambah. Nah itu juga bisa air kelapa itu bisa memproduksi leptin lebih banyak sehingga leptin ini merupakan hormon di mana kita tuh mencegah obesitas, kegemukan. Jadi fungsi dari air kelapa itu bisa sebagai detoksifikasi tubuh juga bisa. Gitu. Oke, dan kurma itu kan dia juga ngenyangin banget. Iya, ya. Jadi sumber tenaga juga juga, jadi menggantikan ya dok. Kadar gulanya juga tidak. Dan makanya di sunnahnya juga Nabi kan buka puasa itu kurma ya, Ustazah ya. Nah, kita juga mau nanya langsung nih ke Ustazah Lulu nih ya. Ustazah, dalil dalam Al-Quran sendiri ya, nah tentang menu sehat, makanan sehat ya seperti yang sudah dicontohkan ya oleh Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa tuh Ustazah Lulu? Ya, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, para Bunda Salihah Indonesia, menu yang sehat menurut Islam yaitu diambil dari surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Yaitu makanlah kamu dari makanan yang halal dan baik yang telah dirizkikan oleh Allah. Jadi yang masuk ketentuan halal yaitu menurut Allah kita harus segi makanan itu sudah asli halal, juga pendapatannya juga halal. Itu yang sehat seperti itu. Toyiban itu ya seperti kita tahu sudah mengandung gizi dan proporsional seperti itu. Iya, jadi semuanya tuh dari zaman Rasulullah juga sudah banyak contoh-contoh ya apabila kita sering membaca sejarah itu ya. Nah, berbicara mengenai makanan lagi, ragam makanan bulan puasa tuh memang Indonesia ini kan ragam kaya banget ya dengan semua menu-menu makanan. Kalau bercerita mengenai gorengan, wow ini pasti udah pada senyum-senyum Indonesia ya. banget ya. Familiar banget ya, namanya gorengan. Nah,
takjil kita itu loh Dok Sona. Jadi kadang-kadang di masjid itu kan paling banyak juga tuh yang simpel gorengan. Gimana nih kita menghadapi hal yang seperti itu? Ya sebenarnya kita tidak bisa, itu kan sajian gorengan, teh manis itu tidak bisa kita hindarkan ya. Cuma memang zaman sekarang kita sudah lebih aware terhadap kesehatan kita sendiri. Jadi mungkin konsumsinya jangan terlalu banyak karena gorengan sendiri ini bisa menimbulkan lemak. Kalau misalnya kita goreng dengan minyak suhu yang sangat tinggi, dia itu bisa menimbulkan kolesterol jahat gitu. Jadi sehingga tidak bisa mencerna makanan dengan baik, zat yang lain itu juga tidak tercerna dengan baik gitu sih. Gitu sarannya kalau misalnya kita makan habis gorengan gitu, baiknya kita minum air hangat, minum air hangat supaya di tenggorokan lebih nyaman. Terus udah gitu minum air lemon, jadi untuk menetralisir lemak-lemak jahat yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi bukan es yang dingin-dingin banget ya, Iya, udah ngebeku gitu, gumpel gitu. Soalnya kalau dia mau buka Tambah puasa manis tuh net sirup sudah Iya, nggak benar, tahan udah. ya. Betul banget, betul. Ya mungkin dikurangi aja, jangan terlalu berlebihan. Ya baiknya memang itulah kenapa kita disarankan untuk mengkonsumsi kurma supaya untuk mengganjal tidak terlalu berlebihan saat berbuka. Gitu. Oke, iya. Nah ini ngomong-ngomong sama Bunda Risti, Bunda Risti kan kegiatannya kan cukup padat ya. Jadi tidak hanya menjaga makanan, tapi kan pola hidup juga harus dijaga. Nah apakah ada juga tips yang lain Bun, seperti misalnya olahraga atau yang lain gitu loh Bunda Risti, silakan Bun. Iya sih, yang pasti olahraga sama air putih sih. Air Putih itu putih. kayaknya selalu wajib ya. Maksudnya kalau saya nggak pernah lewat dari 3 liter itu nggak pernah tertinggal. Sehari itu 3 liter air putih selalu. Dan juga vitamin, karena kayaknya dengan segala aktivitas kalau itu tertinggal pasti udah drop banget sih Bun. Sama lah kayak Bunda Mugi, Dok Sona, juga Ustazah. Yang kayaknya yang sibuk ini berempat nggak sendirian sih. Sibuk semua gitu, bunda-bunda di sini juga ya. Karena jadi bunda-bunda, jadi ibu-ibu ini, saya baru beberapa minggu ini menggantikan mengantar anak aja, ternyata kayak ternyata jangan meremehkan aktivitas ibu rumah tangga. Ternyata jadi ibu rumah tangga itu juga sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang harus dijaga, sebenarnya kesehatan diri kita itu secara fisik dan mental harus selalu dijaga, harus punya waktu buat me time, meskipun hanya beberapa menit harus punya waktu sih selalu. Iya, jadi memang harus manajemen waktu ya masing-masing, itu yang terutama ya bunda-bunda semuanya ya. Dan untuk Ustazah Lulu ya, Ustazah Lulu ini yang mau saya tanya nih. Sebaiknya kita tuh kalau sahur itu tepatnya tuh bagusnya tuh di jam berapa ya gitu. Dan apa saja yang harus kita lakukan menjelang mau sahur itu? Ya silakan Ustazah Lulu. Iya, menurut satu hadis itu yang lebih dianjurkan bersahur itu sepertiga terakhir malam. Jadi diambil dari setengah 3, jam 3 sampai jam 4. Jadi kita ambil jarak antara sahur dan ibadah itu agar tidak terlalu terburu-buru begitu. Jadi kenapa kita ambil satu terakhir malam itu, karena nanti jadinya puasa kita tidak melebihi 14 jam, dan sesungguhnya di situ itu tempat turunnya rahmat. Allah itu kalau di sepertiga malam terakhir itu turun ke langit bumi, langit yang terdekat dari bumi itu, seraya bersabda, siapa saja yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni, siapa saja yang meminta doa kepadaku akan aku ijabah, siapa saja yang bertobat kepadaku akan aku terima tobatnya, seperti itu Bun. Jadi di situ kita berbanyak membaca istighfar, bertobat kepada Allah, dan berbanyak doa agar di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya itu membacakan sholawat bersama malaikatnya terhadap orang-orang yang bersahur begitu. Masya Allah ya, jadi ini ilmu yang penting buat kita semua ya bunda-bunda muslimah salihah Indonesia, dan juga insya Allah juga untuk pemirsa di rumah. Untuk itu tema kita kan bagus banget, jadi jangan ganti-ganti channel ya, tetap di jelang iftar Ramadan. Kami kembali setelah yang satu ini. Iya,
Ya, jamaah semua dari Muslimah Salihah Indonesia, tetap semangat. Alhamdulillah, segar-segar semua ya. Nanti pulang dari ini gampang ya Bunda-Bunda, karena menunya pasti udah dijagain gitu ya. Dan tema kita kembali ya pemirsa, itu menu dan pola hidup sehat saat puasa di bulan Ramadan. Nah, dari tadi ya Dr. Sona, juga Bun Risi dan juga Ustazah Lulu, kita juga melihat nih jamaah juga pengen dong bertanya dengan narasumber ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bunda bertanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nining dari MSI Bekasi. Saya ingin bertanya kepada Bunda Risti Tagor. Bunda Risti Tagor, apa kabar? Alhamdulillah baik ya pastinya. Iya, Bunda Risti kita ketahui sebagai seorang artis yang multitalenta, pastinya mempunyai kegiatan aktivitas yang cukup banyak. Nah, untuk melaksanakan kegiatan itu pastilah dibutuhkan stamina yang kuat. Saya ingin bertanya, di bulan puasa ini olahraga apa yang dilakukan oleh Bunda Risti untuk kita bisa melakukan aktivitas semuanya itu dengan tubuh yang kuat? Terima kasih. Oke, Bunda Nining tadi bertanya nih dari MSI Bekasi untuk Bun Risti. Ya, beliau menanyakan kebiasaan Bun Risti, gimana nih sih Bun, biar sehat, olahraganya seperti apa? Ya, silakan Bun Risti mau sharing ya. Baik, terima kasih Bunda Nining. Oke, kalau bulan puasa saya tetap olahraga, tapi nggak berat-berat ya Bun olahraganya, dan juga yang pasti olahraganya setelah buka puasa ya Bun. Biasanya saya olahraga itu setelah sholat Isya, itu hanya treadmill aja atau hanya hit cardio, olahraga ringan aja di rumah, pastinya itu sekitar 40 menit. Tapi tetap harus dikerjakan secara rutin. Itu sih Bun. Jadi jangan sampai berenang ya Bun, nanti keminum airnya ya, terbatal gitu ya. Itu sih Bun. Jadi kan pilih-pilih dong Bun ya. Ya, tetap Jadi pilih-pilih olahraga. mentang-mentang puasa dia berenang terus nih gitu, nggak boleh juga ya. Dan juga jangan sampai nggak ada olahraganya. Jadi ada gerak-gerak sedikit ya, tetap olahraga. Iya. Gitu. Jadi jangan makan tidur, mentang-mentang makan tidur gitu, malah nggak sehat juga ya Dokter Sana ya. Iya. Nah Bun, masih ada yang mau bertanya ya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bunda Titin dari MSI Wilayah Jakarta Pusat. Saya di sini ingin memberikan pertanyaan untuk Dr. Sona. Dok, sebenarnya apa sih manfaat puasa itu untuk kesehatan tubuh kita? Itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari MSI-nya pusat nih, ya, dari Bunda Titin. Ya, Bunda Titin nanyanya ke Dokter Sona. Ya, Dok, nanya beliau, manfaat puasa tuh apa sih, Dok? Ya, silakan Dokter Sona. Ya, terima kasih Bunda Titin pertanyaannya. Manfaat puasa ini banyak sekali ya Bun. Jadi selain bikin tubuh kita menjadi lebih sehat, puasa juga sebagai detoksifikasi tubuh kita, terus juga untuk mengurangi kadar gula darah dalam tubuh kita. Terus sama dia mengurangi kolesterol jahat, sama dia mengurangi lemak dalam tubuh kita gitu. Dan tentunya untuk menjaga tetap kesehatan kulit kita gitu sih. Iya, Dokter Sona kan kulitnya juga bagus banget. Nah, pengen dong tahu tipsnya. Nah, itu yang pengen juga ditanya gitu. Iya. Tipsnya gimana sih Dok? Kan selain jaga makanan kan pasti ada juga ya tips yang dilakukan. Iya, jadi kita banyak minum air putih yang cukup. Iya. Karena kan pada saat puasa kita menghindari dari dehidrasi ya. Terus udah gitu kita konsumsinya itu buah-buahan, sayuran yang mengandung antioksidan dan vitamin yang penting untuk kulit kita. Terus dengan puasa ini kan kita bisa mengurangi kebiasaan merokok ya, karena merokok itu membuat kulit kita menjadi lebih kusam, lebih pucat juga. Jadinya elastin sama kolagen tubuh kita itu, kulit kita itu jadi kurang bagus gitu sih. Terus Dokter, buah-buahan antioksidan apa aja tuh Dokter? yang mengandung kayak berry-berry, jadi kayak strawberry, blueberry itu mengandung antioksidan yang tinggi. Oke. Jadi dicatat ya Bunda-Bunda tadi yang mengandung antioksidan yang Iya. cukup tinggi. Kalau yang kira-kira Bagus ya. buat dibeli nih sama bunda-bunda nih, yang gampang yang tuh gampang dibeli kira-kira gitu. apa ya buah-buahan yang Nutrisi juga bisa masuk Nutrisi ya. ya, jadi yang kayak jeruk itu juga vitamin kan, buat tapi di rumah nih selama puasa ya ya. yang paling bagus sih memang kan kurma ya. Oke, stok tuh Bun di rumah ya. Ya, terus habis itu sayuran yang hijau-hijau Oke. itu bisa dibuat sup-supan itu bagus. Terus sama
oatmeal itu juga mempunyai protein yang tinggi untuk tubuh kita gitu sih. Jadi memang kita harus milih-milih yang tepat banget ya, Bu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar asal kenyang gitu atau enak dimakan tapi di dalamnya udah jadi racun Iya. gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan ya Bunda-bunda. Ya, masih ada yang bertanya nih dari tadi udah gini-gini nih di belakang kelihatan banget gitu ya. Tapi kita lihat dulu yang mana yang bertanya. Oh, ini dia. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bunda Ria dari Muslimah Seluruh Indonesia, wilayah Bekasi, ingin bertanya dengan Ustazah Lulu. Biasanya nih pada saat bulan puasa nih pas lagi berbuka kan kita biasanya suka berlebihan nih buka puasanya. Bagaimana Islam itu memandang semuanya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bunda Ria ya. Beliau juga dari MSI Cabang Wilayah Bekasi untuk Ustazah Lulu. Ya, Ustazah Lulu tadi ditanya oleh Bunda Ria pada saat makanan buka puasa yang begitu beragam banyaknya ya. Nah, ini bagaimana menyikapi ini dalam Islam ya? Silakan Ustazah Lulu. Ya, menurut Islam itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi semua yang berlebih-lebihan itu hasilnya tidak baik. Allah tidak menyukai seperti itu. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 77 seperti itu. Kita puasa mencari ridho Allah. Kenapa kita berbukanya tidak mengikuti anjuran Allah yang Allah sudah tidak memperbolehkan kita untuk berlebih-lebihan. Bahkan sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasul, yaitu ketika kita berbuka memakan kurma, hitungan ganjil 1, 3, atau 5, atau 7. Karena di dalam satu hadis diterangkan bahwa memakan kurma 7 biji ini bahkan bisa terhindar dari sihir. Sihir itu seperti halnya tenung ya, kita biasa kenal dengan jampi-jampi, guna-guna, bahkan pelet. Jadi ibu-ibu ini ya yang hadir semua, bunda-bunda solehah, kalau ingin suaminya terhindar dari pelet, tuh suruh buka pakai 7 biji kurma itu Bunda. Gimana tadi bisa diulang gitu ya? 7 butir kurma. 7 butir kurma. Itu tiap hari. Bisa untuk lebih amannya, untuk safety-nya begitu. Jadi nggak harus nunggu di puasa Ramadan aja gitu ya Iya Ustazah ya? betul, tapi lebih dianjurkannya ketika berbuka begitu. Berbuka puasa, Masya Allah tuh dicatat ya bunda-bunda semuanya, dan juga pemirsa di rumah ini resep yang baru nih bagi saya. Baik ya, Masya Allah materi kita bagus banget ya. Untuk itu jangan ganti channel ya, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, Bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia. Shari, smart and lovely. Masya Allah ya. Ya, kembali kita di Jelang Iftar pemirsa, dan tema kita masih di menu makanan sehat dan pola hidup yang sehat ya. Dan saya ingin lagi bertanya nih dengan yang di sebelah saya, dengan Dokter Sona ya. Dok, makanan tuh tadi kan udah ngomong ya banyak banget ya makanan, apalagi Indonesia kan terkenal banget dengan menu-menu yang beragam ya. Tapi kan kita tetap harus pilih-pilih menu yang bisa masuk ke dalam tubuh juga dikelola dengan bagus. Nah, menu yang seperti apa nih Bun? Bisa diulang kembali Bun untuk kita semua yang sehat tentunya. Silakan Dokter Sona. Ya, yang pasti sih 4 sehat 5 sempurna ya Bun ya. Tentunya terdapat dari sayuran, terus udah gitu buah-buahan, protein, ikan, terus ayam, daging itu boleh. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Sama kalau misalnya kita buka puasa dengan yang menggiurkan, misalnya goreng-gorengan atau yang manis, itu jangan terlalu berlebihan. Tuh sama minum air hangat, air putih hangat, mengkonsumsi air putih yang banyak. Jadi tetap harus dilihat dari 4 sehat 5 sempurna ya Dok ya. Masya Allah ya. Saya yakin Bunda-bunda juga di rumah pasti udah menyiapkan seperti itu juga ya Bunda semua ya. Dan juga pemirsa di rumah juga yang pasti 4 sehat 5 sempurna ya. Baik, nah untuk Bunda Risti sendiri, nih Bun kan lagi bulan Ramadan, bulan puasa, nyetok dong pasti makanan-makanan biar gampang gitu ya. Nah Bunda Risti sendiri udah nyetok makanan apa aja sih Bun?
Untuk makanan pasti yang simpel-simpel ya buat Simple. anak-anak, apalagi kan anak-anak juga yang namanya mau sekolah kan, jadi pasti yang gampang-gampang aja. Iya. Ya mungkin kayak ayam file, jadi biar numis-numisnya gampang, sayurnya juga tumis-tumisnya yang gampang, tapi yang fresh ya. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa nggak simpel-simpel frozen ya. Iya, iya. Pengennya mulai pola sehat karena udah ketemu sama dokter Sona, juga udah ngobrol di sini. Pengennya bukan cuma makan enak tapi makan sehat ya, insya Allah. Masya Allah, jadi nggak hanya enak di mulut ya, tapi biasanya kan kita kan banyak banget ya enaknya di mulut gitu ya dok ya, tapi di dalamnya gimana nih jadi racun gitu ya. Iya. Dan untuk Ustazah Lulu ya dulu kan Rasulullah juga kalau makan gitu ya, pasti juga sudah banyak sekali yang sudah dicontohkan ya oleh Rasulullah kita. Nah bagaimana sih cara pola makan Rasulullah yang tepat untuk kita ikuti? Ya silakan Ustazah. Rasulullah pola makannya itu mencontohi kepada umatnya sangat simpel dan banyak kandungan, bahkan banyak kemanfaatan yang dikandungnya ya. Seperti tadi itu kita udah kurma yang hitungannya ganjil seperti itu, dan juga Rasulullah pertama itu kurma yang dicari kurma yang basah. Kurma yang basah. Ya, itu disebut dengan rutub. Ketika rutub tidak ditemukan, kurma yang kering disebut tamar begitu. Kalau seandainya Rasulullah mencari itu tidak ada, cukup dengan air, karena air seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Risti itu sangat bermanfaat. Bahkan beliau mengkonsumsi 3 liter satu hari begitu. Seperti itu Bunda. Masya Allah ya, jadi ini kita benar-benar hari ini datang ke tempat sini ya, insya Allah ya apa yang sudah diberikan oleh para narasumber kita bisa menjadi wawasan yang terpenting buat kita sebagai ibu-ibu yang di rumah juga punya putra-putri dan keluarga yang tercinta ya. Ya, Dr. Sona, Bunda Risti dan Ustazah Lulu ya. Kalau niat hati sih pengen banget ya kita ngobrol yang banyak gitu ya. Cuman kan waktu jua ya yang harus memisahkan kita gitu. Ya, Dr. Sona untuk pesan ke pemirsa jelang iftar, silakan Dr. Sona. Untuk para bunda sekalian, kita harus menjaga pola hidup sehat, terutama di saat bulan puasa. Sebaiknya konsumsi untuk berbuka, pola makan untuk berbuka, pola makan untuk sahur itu dijaga supaya tetap sehat, tetap tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang ada gitu. Ya, jadi tetap sehat selama berpuasa dengan kegiatan-kegiatan rutinitas tetap berjalan. Ya, makasih banyak ya Dr. Sona dan juga untuk Bunda Risti. Silakan share ke pemirsa juga. Iya, yang pasti buat sahabat-sahabat semua, semangat untuk jalan puasanya. Semoga kita bisa menjalankan puasa dengan sehat dan juga semoga kita ketemu terus di puasa-puasa berikutnya. Amin ya. Dan untuk Ustazah Lulu ya, silakan Ustazah. Pada Bunda semua yang dirahmati Allah, berpesan saya, ayo ketika kita puasa jangan lupa menjalankan sahur terlebih dahulu, fa inna fis sahur barokah. Dan ketika buka, ayo kita jalankan buka menurut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Masya Allah, terima kasih banyak loh Dr. Sona dan juga Bunda Risti, juga Ustazah Lulu ya, dan juga bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia. Masya Allah, ya mudah-mudahan ya apa yang sudah kita jalankan hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini dan juga langkah kita menuju ke masjid ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk kita semuanya. Masya Allah. Dan untuk pemirsa di rumah yang pasti jangan lupa ya, sebelum buka puasa selalu nantikan jelang iftar TVRI Ramadan di TVRI Jakarta. Dan mudah-mudahan materi hari ini kita sama-sama semuanya menjaga ya untuk menu sehat dan pola hidup yang sehat sehingga bisa memaksimalkan semua kegiatan kita sehari-hari dan tentunya semuanya berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat semuanya. Ya, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas dan juga para narasumber mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.